Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih bersama saya Agus dan istri saya Mala. dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka berikut ini. Pernahkah kita merasa bahwa hidup kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita? Di mana setiap rencana yang kita pilih tidak ada yang terlaksana atau bahkan berbanding sebaliknya. Namun haruslah kita ingat bahwa sesungguhnya rencana dan jalan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia berjanji akan melindungi dan memelihara hidup kita. Walau hidup tak berjalan sesuai dengan rencana kita, tetapi Tuhan menuntun hidup kepada rancangan yang indah dan penuh damai. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka tadi. Betapa pentingnya untuk hari-hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong dan menuntun setiap langkah-langkah kita. Dan tema kita hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, biar Tuhan memimpin kita semuanya. Bapa kami di sorga, sungguh kami percaya bahwa jalan-jalan-Mu adalah jalan kebenaran, jalan yang membawa kepada terang. Hari ini biarlah oleh firman-Mu Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami terus ada di dalam terang kebenaran-Mu, dan kami menggenapi rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, titik kita mau baca ya. Allah selalu membuat kasih karunia-Nya nyata dalam Kristus. Amin. Yang menyertakan kami sebagai partner dalam kemenangannya yang kekal melalui hidup kami yang berserah. Amin. Dia menebarkan aroma pengetahuan tentang Allah kemanapun kami pergi. Amin. Wow, bagus sekali ya firman Tuhan ini. Sangat indah. Sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan untuk selalu bersyukur. Amin ya. Bersyukur. Penting sekali untuk selalu bersyukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Di mana arti kata membawa di jalan kemenangan adalah Yesus membawa kita, menempatkan kita dan memposisikan kita untuk selalu berada, berjalan bersama-sama dengan Yesus di dalam pawai perayaan kemenangan, Wow. di dalam pesta perayaan kemenangan atau arak-arakan kemenangan, ya. Jadi berjalan bersama Tuhan adalah berjalan bersama Yesus yang membawa kita di jalan kemenangannya. Amin. Artinya Yesus membawa kita berjalan bersama-sama dengan Dia dalam pesta perayaan kemenangan. Amin. Sebagai bukti bahwa semua musuh-musuh kita sudah ditaklukkan Amin. dan sudah dikalahkan oleh Yesus. Wah, luar biasa ya. Semua musuh-musuh kita Amin. sudah ditaklukkan, Sudah sudah ditaklukkan. dikalahkan ya.
Oleh karena itu di dalam Kristus kita hidup dari kemenangan. Amin. Ya, bukan untuk kemenangan ya. Sebab di dalam Kristus identitas kita adalah pemenang. Amin. Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang. Dan oleh kasih karunia-Nya, Kristus selalu membawa kita dan memasukkan kita untuk menjadi mitra atau partner kemenangannya tanpa akhir. Jadi berjalan bersama Tuhan artinya kita sedang memposisikan diri kita untuk menjadi mitra atau partner kemenangannya. Amin ya. Maka semua kemenangan-kemenangan yang sudah terjadi dan dialami oleh Yesus, yaitu kemenangan dari dosa, kutuk, sakit penyakit, kelemahan, dan sebagainya, sudah menjadi hak milik dan bagian dari kemenangan kita juga. Amin ya. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Amin ya. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan rohani, silakan DM atau komen di Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, kami melanjutkan pembahasan yang tadi kami sudah bahas, yaitu dengan tema berjalan bersama Tuhan. Ternyata ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu menggambarkan bagaimana kita sedang berjalan dengan Yesus yang adalah mitra atau partner kemenangan kita, ya. Maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu, yaitu kemenangan dari dosa, kutuk, sakit penyakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, supaya kita dapat menerima dan mengalami kemenangan-kemenangan ini, maka kita sebagai mitra atau partner kemenangan Kristus, selayaknya lah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sebab mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu di 1 Tesalonika ya. Amin. Wow, benar sekali sayang ya. Jadi supaya kita terus dapat berjalan bersama dengan Yesus di jalan kemenangannya ini, maka kita harus menjadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup. Sebab ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang sepakat dengan kehendak Tuhan dan kita sedang memposisikan diri kita ada di dalam kehendak Tuhan. Sehingga semua kehidupan kita akan selaras, sesuai dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Ketika posisi kehidupan kita ada dalam kehendak Tuhan, yaitu align, sesuai, selaras, dan sepakat dengan Tuhan, maka kita sedang masuk ke dalam sistem dan jalan kemenangannya Kristus. Sehingga ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab kehendaknya yang di surga terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Dan itu yang kita alami ya sayang ya. Jadi kami ini biasa kalau pagi ini berdoa lah ya. Kita berdoa, kita saat teduh ya. Kita selalu datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tentunya kami juga berdoa untuk keluarga dan ketiga anak-anak kami ya. Anak-anak kami 3 putri ya. Dan hari itu sekitar jam 9 pagi ya kira-kira gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ya. Iya, itu kejadian sudah lama ya. Kami mendapat telepon dari sekolah anak kami. Waktu itu anak kami masih SMP ya. Gitu. Bahwa anak kami waktu lagi olahraga itu tiba-tiba terpleset dan jatuh ke belakang dengan posisi bagian belakang tubuhnya tuh kena itu ya, kursi beton itu ya. Nah,
itu membuat kami sangat terkejut ya. Ya, kaget banget Saya itu dan ya. Agus suami saya benar-benar kaget ya. Lemes dan shock sekali. Ya. Karena pihak sekolah mengatakan dari info yang kami terima, Ya. katanya anak kami itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya, Iya. tangannya dan kakinya, dan sekarang sedang ada di emergency di rumah sakit gitu ya. Apa yang terjadi, sahabat yang baik? Saya langsung saja kita pergi ya, sayangnya waktu itu saya ingat banget, saya langsung pergi ke rumah sakit ya. Lalu kamu langsung minta untuk ambil waktu untuk doa ya sayangnya. Ya, saya katakan kamu pergilah ke rumah sakit. Iya, iya. Saya mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, baru saya Iya. nanti nyusul ke rumah Iya. sakit Nah, ya. setibanya saya di emergency itu ya, wah saya kaget banget waktu itu. Karena saya melihat anak saya yang perempuan ini, yang di SMP ini udah berbaring begini, di emergency nggak bergerak gitu ya. Dan saya lihat di sekelilingnya teman-teman sekolahnya pada nangis, guru sekolah juga kelihatan bingung. Dan itu membuat saya juga kaget ya pada waktu itu. Lalu Agus suami saya tuh cerita, jadi setelah itu dia cerita bahwa ketika itu dia datang sampai di emergency, lalu melihat kondisi anak kami, dan dokter melarang anak kami untuk bergerak sama sekali karena akan di ronsen untuk melihat bagian belakangnya, tulang belakang yang terkena kursi beton itu. Nah, sementara suami saya di rumah sakit, saya tuh ada di rumah berdoa. Ya, kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus, ketika saya berdoa, Roh Kudus seperti menenangkan saya dan menguatkan saya. Lalu saya membaca firman Tuhan, dan sepertinya Tuhan tuh berbicara melalui firman-Nya gitu loh. Dan bahwa dia berbicara seperti ini, bahwa anak kami tuh baik-baik. Semuanya akan baik-baik saja. Wah, itu menenangkan hati kami. Padahal saya belum tahu keadaan anak saya waktu itu ya. Iya. Nah, itu pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan di tengah situasi yang kelihatannya mengagetkan ya. Tapi firman Tuhan tuh memberikan ketenangan ya. Kenapa, sahabat yang baik? Karena di dalam situasi itu iblis tuh berusaha mengintimidasi gitu ya. Wah, kasih pikiran-pikiran negatif. Nanti anakmu lumpuh loh. Untuk kamu, apalagi anak perempuan ya. Aduh, nanti gimana nih keadaannya gitu ya. Tapi pada waktu saya di emergency, Roh Kudus seperti memberikan ketenangan ya. Seperti ada damai dan kekuatan dan iman. Tiba-tiba saya diingatkan ya, ada kisah Nabi Elisa ya di dalam Perjanjian Lama, bagaimana dia berdoa ketika ada anak yang mati waktu itu terbaring, dia berdoa, dia memeluk, dan kemudian anak itu dibangkitkan dan sembuh ya di dalam kisah itu ya. Lalu itulah yang ada di hati saya. Saya peluk anak saya berdoa, Tuhan, anak saya pulih dan disembuhkan. Itu yang saya lakukan. Saya rasa tenang hati saya dan saya menyerahkan kepada Tuhan ya. Lalu dokter memanggil, saya sudah datang ke rumah sakit waktu itu. Lalu kami dipanggil berdua oleh dokter. Dokter terheran-heran. Mengapa? Karena berkali-kali dokter itu mencek dan melihat ternyata bagian tulang belakang anak kami itu tidak ada yang patah, itu luar biasa. tidak ada yang retak atau yang bergeser. Nah, ini benar-benar mujizat bagi kami. Karena kami percaya bahwa ini semua adalah perbuatan Tuhan ya. Ini adalah perbaikan Tuhan ya. Jadi kami membayangkan mungkin waktu anak kami lagi jatuh, apa ada malaikat kali yang jagainnya begitu ya. Dan itu yang kami rasakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa. Jadi berjalan bersama Tuhan adalah kita sedang berjalan bersama Yesus sebagai mitra atau partner kemenangannya. Sebab di dalam Yesus kita sudah menerima kemenangan itu. Ya, jadi hari itu ketika melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam anak kita, kita merasakan kemenangan yang luar biasa. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Mari kita baca ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Dan di dalam versi yang lain, TPT dikatakan bahwa tetapi kami bersyukur pada Allah karena memberikan kemenangan kepada kami sebagai para penakluk melalui Tuhan kita, Yesus yang diurapi.
Amin. Jadi firman ini sedang mengatakan kepada kita sahabat yang baik bahwa di dalam Yesus dia sudah memberikan kemenangan itu ya. Jadi hari ini kita harus tahu inilah janji Tuhan. Artinya di dalam Yesus kita sudah diberi kuasa otoritas untuk sebagai penakluk dan pemenang. Ya. Amin. Jadi berjalan bersama Tuhan membuat kita memiliki kuasa dan otoritas sebagai penakluk dan pemenang. Amin ya. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan atau tekanan hidup, minta didoakan atau ada pertanyaan seputar kehidupan rohani, silakan DM atau komen di Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala dalam acara Terang Kasih. Mari kita melanjutkan pembahasan sesuai dengan tema berjalan bersama Tuhan. Wah, hari ini ada DM yang masuk nih ya, namanya Dari Angela Putri ya. Oke, kita bacakan ya. Halo Bapak Agus dan Bu Mala, saya sering menonton tentang Terang Kasih. Wah, puji Tuhan, terima kasih Angela ya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan di hidup saya? Wah, ini bagus sekali nih pertanyaannya Angela ya. Iya. Sayang kamu ada masukan? Ya? Jadi ketika kita akan mengambil keputusan, tentunya kita akan berdoa atau menanyakan kepada Tuhan Tuhan, bukannya kita terencana dulu baru kita ajukan ke Tuhan, Kita biasa gini, udah ambil keputusan, kita doain. doakan ya. Biasanya suka gitu. Padahal sebetulnya berdoa dulu berdoa dulu ya. Nah, waktu kita berdoa, ya akan baik kalau kita juga baca firman ya. Karena dengan firman itu akan menolong kita mengambil keputusan dengan benar ya. Jadi Angela, jangan takut untuk melangkah ya. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan firman, Tuhan akan taruh di hati dan pikiran kita untuk kita memilih keputusan yang benar ya. Amin. Nah, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita berjalan bersama Tuhan? Yang pertama, supaya kita dapat terus berjalan bersama Tuhan, maka kita harus percaya, menyadari dan mengerti bahwa di dalam Kristus identitas, posisi dan status kita adalah mitra kemenangannya. Sehingga berjalan bersama Tuhan adalah berjalan di jalan kemenangan. Dan yang kedua, sahabat yang baik, supaya kita dapat terus berjalan bersama Tuhan, maka kita harus banyak bersyukur. Ingat ya, sahabat yang baik, banyak bersyukur ya. Dan tentunya berhenti bersungut-sungut ya. Sebab mengucap syukur memposisikan diri kita untuk bisa selaras, sepakat, align dengan kehendak Tuhan itu. Amin. Dan yang ketiga, supaya kita dapat terus berjalan bersama Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan identitas kita. Sahabat yang baik ya, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan ini ya. Biarlah hari ini kita mau datang kepada Tuhan ya. Sebab jangan biarkan iblis seperti apa mengintimidasi kita ya, atau membatasi kita. Sebab ketika kita datang dan percaya kepada Yesus, kita harus tahu bahwa Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita ya. Ya. Maka saat ini juga saat ini kita mau berkerinduan yang kuat ya. Kita mau berjalan bersama Yesus di jalan kemenangannya ya. Kita datang kepada Tuhan. Mari para sahabat yang baik, kita mau fokus kepada Dia, Bapa kita yang begitu baik. Bapa
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami sudah menerima kemenangan dan sudah menjadi mitra kemenangan-Mu. Sehingga identitas kami adalah penakluk dan pemenang. Kami percaya bahwa berjalan bersama Tuhan adalah berjalan bersama Yesus sebagai mitra kemenangannya yang akan menyebarkan keharuman dimanapun kami berada. Kami percaya di dalam Yesus kami sudah menang dari dosa, dari keterikatan, dari kelemahan, dari penyakit, dari kutuk, dari kemiskinan, dan dari semua masalah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ada pertanyaan seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen di Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.